Setelah Anda mengenal beberapa macam persamaan diferensial pihak parsial, ya, sekarang kita belajari khusus untuk persamaan diferensial parsial order 1. Ya. Ya, namanya solusi dari persamaan diferensial parsial itu berupa fungsi 2 peubah. Ya. Kalau DPD biasa itu fungsi 1 peubah. Ya. Nah, kalau Anda masih ingat di KBB, ini kurvanya berupa luasan ya atau permukaan. Ya. Dan nama solusi itu kalau ini saya substitusikan ke persamaannya, maka persamaan itu akan menjadi suatu identitas atau kesamaan. Nah, tadi saya katakan bahwa fungsi ini berupa luasan atau permukaan, maka solusi itu berupa integral permukaan integral. Ya. Jadi berupa luasan. Solusi umum dari PD homogen LZ sama dengan 0 itu adalah fungsi sebarang, ya, yang memenuhi persamaan tersebut. Ya. Fungsi sebarang di banyak fungsinya, jadi kalau dikumpulkan jadi keluarga fungsi 2 peubah, nanti membentuk suatu kumpulan luasan di L3. Solusi homogen disimpulkan dengan ZH, ya, yang memenuhi persamaan homogen, sedangkan ZP solusi khusus atau solusi partikular dari PD tau homogennya. Maka solusi Z adalah jumlah dari ZH plus ZP. Ini merupakan solusi umum dari PD tau homogen LZ sama dengan G. Baik, kita sekarang lebih khusus lagi menyelesaikan bagaimana menyelesaikan PD. Caranya adalah dengan menggunakan teknik transformasi, ya, pengubahan variabel baru, yaitu C sama dengan C1 1x tambah C1 2y, ya. Eta C2 1x tambah C2 2y, di mana C11 C12 C21 C22 ditentukan nanti. Nah, dari perubahan itu maka Zx, ya, akan kita turunkan melalui C dulu baru ke X-nya, ya. Jadi aturan rantai X sama dengan Z kali Cx ditambah Z eta kali eta X, gitu, aturan rantainya. Nah, Cx-nya kita tahu, ya, karena si ini Cx-nya adalah C11 tetap Z C. Eta X juga tahu, kita dapatnya C21 Z eta. Itu kita dapatkan ini. Untuk ZY-nya sama yang caranya ZC, tapi sekarang ke Y, eta Y. Ini kita tahu ini si Y adalah C12, tapi ini eta Y adalah C22, ya, Z eta ini.
kita substitusikan ini ke persamaan asli tadi, yaitu sama jadi apa? A Z X plus B Z X plus C Z dengan 0 ya. Jadi ganti ini dengan Z ya, dengan ini setelah dikumpulkan ketemu itu ya. Ini ada dua cara. Yang pertama ya kita asumsikan A-nya enggak 0, kemudian kita pilih C11 sama dengan 1, biar ini ada ya, C12 kita nolkan, biar ini enggak ada. Kemudian ini saya nolkan dua dengan memilih A sama dengan C21 sama dengan B, sehingga A kali B ya. Dan C22 dengan ini min A, jadi ini A kali B, ini B kali min A. Jadi ini 0 nanti. Ya. Oke. Sehingga dengan pemilihan ini, karena kita punya C itu ini, maka C-nya jadi eta saja karena C1-nya 1. Etanya C21 diganti dengan B, 22 dengan min A. Jadi kita punya C-nya sama dengan X, etanya sama dengan BX min AY. Nanti kenapa kita bisa milih ini ya? Tujuannya kan permudah, berarti ini dinolkan. Atau cara lain mungkin ini yang dinolkan tapi ini enggak nol. Juga pemilihan asumsi ini juga bisa A-nya yang enggak sama dengan 0 atau B-nya yang tidak sama dengan 0. Itu pilihan saja. Baik, nah tadi kan masih ingat karena koefisien Z sama dengan 0, maka kita punya bentuk ini ya. Jadi ada A ini. Tadi kan ada A Z I ditambah 0 ditambah CZ 0 tadi kan. Nah, kemudian saya bagi dengan A, jadi ini hasilnya. Nah, ini bisa kita integralkan terhadap ya WRT itu terhadap with respect to ya. Karena ini dua berubah, maka kalau integral terhadap C, maka etanya kita fixkan. Oke. Jadi ini kan dapat begini kan. Do Z per do C tambah C per Z sama dengan 0. Saya kumpulkan do Z per Z sama dengan min C per A do C. Jadi nilai Z sama dengan dan Z sama dengan min C per A C ya, plus apa? F dalam A. Ingat ya, kalau udah berubah konstanta pengintegralnya berubah fungsi dalam parabola yang lainnya. Ini dipangkatkan jadi Z sama dengan E pangkat F eta tambah min ini ya, min C per A C. Ini sendiri adalah fungsi dalam eta karena konstanta pangkat eta itu kali E pangkat min C per A C. Itu ini. Oke. Dengan F adalah fungsi sebarang. Ingat PD parsial yang sebarang itu fungsinya ini ya. Tadi kan ketahui C-nya adalah BX min AY, etanya adalah BX min AY dan C-nya adalah X. Ini saya ganti. Inilah solusi PD umum, solusi homogennya Z hanya. Nah pertanyaannya tadi kan gimana kalau hanya
yang sama dengan 0. Biar nggak 0 ya B-nya kita pilih nggak 0 nantinya. Dengan cara sama kita dapat turunkan rumus yang mirip dengan ini nantinya. Nah, untuk set P-nya nanti pakai metode superposisi. Kalau masih ingat, menggunakan ini adalah ketika di PD biasa itu menggunakan metode koefisien tak tentu. Set P peroleh, maka setnya adalah penjumlah dari set H, ini set H kan, ditambah dengan set P. Kita ke contoh ya, jadi koefisiennya kan ini set 2x sama plus C plus Z sama dengan X. Jadi A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1, G-nya X. Menurut rumus tadi, bahwa H kan sama dengan F X min AY, E pangkat min Y per A X gitu ya. Jadi saya susun B-nya 0 berarti kan min Y. F min Y, A-nya 1. E pangkat C per A. Min C per A berarti min 1 X. F min Y sama dengan Fy sama saja. Ya, karena beda di konstanta. Nah, sekarang set P-nya ya dari superposisi, karena ini polinom dalam X pangkat 1, maka bentuk umumnya adalah C1X plus C2. Ya, bentuk umum dari polinom dari 1 ya. Kita menentukan berapa C1 dan C2-nya dengan substitusi ini ke persamaannya. Berarti ini turunkan terhadap X berarti 1. Inilah kemudian setnya kembali ini lagi kan. Setnya. Pas kanannya sama dengan X. Saya kumpulkan suku yang sama pangkatnya, koefisien konstantanya berarti kan C1, C2 sama dengan 0 ya. Sedangkan X-nya C1 sama dengan 1. Jadi dua bersamaan, dua variabel boleh C2 sama dengan negatif 1. Hingga inilah set P-nya. Ini set H tadi. Ini set P. Begitu. Nah, silakan dikerjakan latihannya. Ya, nanti kalau soal ini semua dengan koefisien konstan, tapi ada yang menggunakan G, ada yang 0 G-nya.